Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika pada edisi perdana kita berbicara mengenai tanwin, maka pada edisi kedua ini kita berbicara mengenai mitra dari tanwin, yaitu alif lam. Jadi topik kita hari ini adalah alif lam atau al. Nah, mari kita lihat apa alif lam itu. Alif lam ditulis begini. Alif lam. Dibaca al. Ini alif ini disebut alif wasol. Sebetulnya alif ini, huruf pertama dari al ini merupakan hamzah wasol. Hamzah wasol. Tapi oleh karena istilah ini sudah begitu populer, alif lam, maka ini kita katakan saja alif, tapi alif wasol. Definisi alif lam atau al adalah dua huruf, yang pertama alif, yang kedua al, di awal kata benda atau kata sifat. Jadi kalau tanwin itu terdapat di akhir kata benda atau kata sifat, maka alif lam ini terdapat di awal kata benda atau kata sifat. Kemudian arti alif lam. Jika tanwin itu berarti satu unit, bisa seorang, sebuah, seekor, seutas, dan sebagainya, maka alif lam ini mengandung makna itu dalam arti tersebut. Dalam arti tersebut. Perhatikan. Coba kita bandingkan tanwin dengan alif lam. Kitabun ini berakhir dengan tanwin, double dhammah. Dia mengandung makna atau berarti sebuah buku. Oleh karena tanwin itu mengandung makna sebuah, seorang, dan sebagainya. Atau dalam bahasa Inggris, kalau kita buat perbandingan dalam bahasa Inggris, sebuah buku itu a book. A book. A book. A book. Nah, kemudian kalau kita tambahkan alif lam di depan, maka dia menjadi al-kitabu. Jadi double dhammah ini berubah menjadi satu dhammah atau single dhammah. Jadi dia dibaca u, al-kitabu. Artinya buku itu, atau dalam bahasa Inggris the book. Ya. Kalau dikatakan sebuah buku, dia tidak mengacu pada buku tertentu. Jadi sifatnya itu indefinite, tidak tertentu. Bisa buku apa saja, asal buku. Bisa buku matematika, bisa buku sejarah, bisa buku bahasa Arab, bisa buku bahasa Inggris, dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan buku itu, jadi buku itu menjadi tertentu, atau buku tersebut. Ya. Jadi buku itu mungkin buku yang Anda mau pinjam itu, atau mungkin buku yang saya beli tadi malam itu. Jadi dia mengacu pada buku tertentu, tidak mengacu pada sebarang buku. Jadi kalau saya berkata buku itu telah dikirimkan, buku itu telah dikirimkan, mitra bicara tahu buku yang mana itu yang telah dikirimkan itu. Tapi kalau saya berkata sebuah buku telah dikirimkan, dia nggak tahu buku yang mana itu. Yang dia tahu sebuah buku sudah dikirimkan. Nah, itu beda antara tanwin dengan alif lam. Kalau dalam bahasa Inggris, alif lam itu identik dengan the buku itu atau buku tersebut. Nah, jadi itu bukan sebagai kata penunjuk, ya. Nah, kalau kata penunjuk dalam bahasa Inggris itu that book, tapi ini the book. Buku itu dalam arti buku tersebut. Atau buku yang sedang kita bicarakan ini. Nah,
Kemudian kitabin, kalau ini double dhammah, maka ini double kasrah. Kitabin, manakala kita tambahkan alif lam, dia menjadi al-kitabi. Jadi satu kasrah itu gugur, satu kasrah hilang. Ya, satu kasrah hilang. Jadi dia menjadi al-kitabi. Artinya ya sama saja, al-kitabi buku itu, dalam arti buku tersebut. Kitabin ya pada pelajaran pertama itu sebuah buku. Sekarang kitaban juga berarti sebuah buku. Dia berakhir dengan fathatain, double fathah, kitaban. Manakala kita masukkan alif lam itu masuk dari depan ya. Al-kitaba. Jadi satu fathah itu hilang. Dia berubah menjadi single fathah ya. Single fathah, bukan double fathah tapi single fathah. Coba lihat ini alif ini pada pelajaran pertama ini dikatakan bahwa alif penyangga double fathah. Oleh karena double fathah itu harus disangga oleh alif. Begitu masuk alif lam, tanwin ini double fathah ini berubah menjadi single fathah, otomatis alif penyangga tanwin itu hilang. Otomatis. Sampai di sini tidak ada tanwin lagi. Jadi al-kitabah. Jadi alif nggak ada alif ya. Al-kitabah. Contoh kedua, kalau contoh pertama itu kata benda, kitab, buku itu kata benda, maka contoh kedua itu shaghirun, kata sifat. Shaghirun artinya kecil atau small ya. Shaghirun. Shaghirun ke kata sifat shaghirun itu kita tambahkan alif lam. Dia menjadi as-saghiru. Jadi apa namanya itu double dhammah itu berubah menjadi single dhammah. As-saghiru. Nah, perhatikan alif lam ditambahkan ke shaghirun bukan al-saghiru. Kalau ditambahkan ke kitabun al-kitabu. Tapi manakala ditambahkan ke shaghirun dia tidak dilafazkan al-saghiru tapi as-saghiru. As-saghiru. Jadi kita lihat di sini lam ya, huruf kedua dari al itu kita asimilasikan ke huruf shad. Kita asimilasikan ke huruf shad sehingga lam itu hilang, shad itu menjadi dua. Lam itu hilang, shad itu menjadi dua. Dalam tulisan lam itu gundul, jadi tidak menyandang tanda apapun, sedangkan shad itu bertasydid. Ini tasydid. Tasydid itu menunjukkan bahwa huruf di bawah tasydid itu ada dua huruf ganda. Tasydid nih. Tasydid ini menunjukkan bahwa huruf di bawahnya itu ada dua. Jadi dalam hal ini shad itu ada dua, padahal aslinya itu satu. Kok bisa jadi dua? Yang satu lagi itu leburan dari lam. Lam masuk ke shad sehingga shad ini menjadi dua. Ya. Yang pertama shad asli, yang kedua lam yang masuk ke sini sehingga dia dibaca as-saghiru. Dengan demikian shaghirin manakala dimasuki alif lam juga menjadi as-saghiri. Shaghiran manakala dimasuki alif lam dia menjadi as-saghira. Coba lihat alif penyandang tanwin hilang. Jadi di sini tidak ada alif. Oleh kenapa di sini tidak ada double fathah. Nah, jadi double fathah itu sudah berubah menjadi single fathah. Sehubungan dengan masuknya alif lam ke kata benda atau kata sifat, huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab yang jumlahnya 28 itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi 14. Yang 14 itu disebut al-huruful qamariyah. Ya, al-huruful qamariyah artinya huruf-huruf bulan. Nah, jadi
huruf awal dari bulan itu ada di sini, ada dalam kelompok al-huruful qamariyah, yaitu huruf qaf. Al-huruful qamariyah atau huruf-huruf bulan itu meliputi alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Kalau kita hitung jumlahnya 14. Jadi sehubungan dengan ini huruf bulan ini ada dalil yang berbunyi, jika alif lam diikuti oleh huruf-huruf bulan, HB itu singkatan dari huruf-huruf bulan, maka dalam bacaan bunyi lam dibaca dengan jelas. Dalam bacaan huruf lam dibaca dengan jelas. Dalam tulisan huruf lam menyandang tanda sukun seperti ini. Jadi apa namanya itu, al itu masuk ke kata benda yang huruf awalnya itu kaf. Kaf itu termasuk apa? Termasuk huruf-huruf bulan. Termasuk huruf-huruf bulan. Ini dia kaf itu. Termasuk huruf-huruf bulan. Maka dalam bacaan lam itu dibaca dengan jelas al-kitabu. Dan dalam tulisan huruf lam menyandang tanda sukun. Lihat ini tanda sukun, al-kitabu, al-kitabi, al-kitabah. Ya, al-kitabah. Itu satu dalil penting yang perlu diperhatikan. Kemudian bagian yang kedua itu huruf-huruf matahari. Kita singkat HM, huruf-huruf matahari, atau al-hurufus syamsiyah. Syams itu matahari, qamar itu bulan, ya. Al-hurufus syamsiyah itu meliputi ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Kita lihat di huruf-huruf matahari itu ada shin. Ada shin. Shin itu apa namanya itu diambil dari shin itu syams. Kebetulan syams itu huruf awalnya shin. Dengan demikian untuk memudahkan penghafalan, maka huruf-huruf yang ini itu kita namakan al-hurufus syamsiyah. Al-hurufus syamsiyah yang 14 ini punya perilaku sama. Perilakunya apa? Jika alif lam diikuti huruf matahari, maka coba lihat contoh ini. Jika huruf alif lam, ini alif lam kita masukkan ke huruf shaghir, ke kata shaghir. Kata shaghir itu huruf pertamanya shad. Shad itu masuk di al-hurufus syamsiyah. Al-hurufus syamsiyah. Maka dalam bacaan bunyi lam diasimilasikan ke huruf matahari tersebut. Coba lihat, jadi huruf lam itu tidak dibaca, tapi kita asimilasikan ke huruf matahari shad, atau kita leburkan ke huruf matahari shad, atau istilah lain kita idghamkan ke huruf shad. Sehingga ini kata ini dibaca as-saghiru. As-saghiru. Itu dalam bacaan. Dalam tulisan huruf lam yang tadinya itu menyandang tanda sukun al. Jadi lam itu kan menyandang tanda sukun al. Jadi al yang tadinya menyandang tanda sukun, begitu masuk alif lam ke huruf shad ini, maka lam ini menjadi gundul. Dia tidak menyandang tanda apapun, oleh karena lam itu sudah diidghamkan, dimasukkan, diasimilasikan ke shad. Kemudian akibatnya ini shad ini menyandang tanda tasydid, ya, tidak menyandang tanda apapun, sedangkan huruf matahari menyandang tanda syaddah atau tanda tasydid, ya. Tasydid. Nah, ini tasydid. Tasydid itu menunjukkan bahwa huruf di bawahnya dalam hal ini shad itu ada dua.
Ya, ada dua. Yang satu itu asli shad seperti ini. Yang kedua itu leburan dari lam. Ya, lam. Jadi dia menjadi as-saghiru. Saghirin masuk alif lam menjadi as-saghiri. Saghiran masuk alif lam menjadi as-saghira. Arti kitabun artinya sebuah buku. Al-kitabu artinya buku itu atau buku tersebut atau buku yang saya maksud atau buku yang Anda mau pinjam atau buku yang sudah saya pinjamkan ke orang lain. Ya. Kemudian kalau alif lam itu masuk ke kata sifat, ini sifat shaghirun, ini kata sifat bertanwin. Pada edisi pertama dijelaskan bahwa tanwin di akhir kata sifat itu secara harfiah tidak mempunyai makna. Jadi walaupun secara umum tanwin itu mengandung makna sebuah sebutir, maka manakala dia disandangkan kata sifat secara harfiah dia tidak mempunyai makna. Jadi shaghirun itu artinya kecil. Kecil bukan sebuah kecil atau bukan seorang kecil. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Jadi small tidak ada itu a small, the small tidak ada, ya, tidak ada. Secara elementer begitu ya. Meskipun ada the small one atau a small one dan sebagainya. Demikian juga apabila alif lam itu disandangkan ke kata sifat, dia secara harfiah tidak mengandung arti itu atau tersebut. Ya, tersebut. Jadi kita lihat manakala di situ ada alif lam, di situ tidak ada tanwin. Manakala di situ ada tanwin, di situ tidak ada alif lam. Jadi tanwin dan alif lam ini tidak pernah bertemu dalam sebuah kata. Sehingga secara metaforis dikatakan bahwa alif lam dan tanwin itu merupakan musuh bebuyutan atau musuh abadi. Jadi dia merupakan simbol dari tanwin dan alif lam itu merupakan simbol dari permusuhan abadi. Oleh karena kalau sudah sebuah tidak lagi tersebut. Kalau kata benda itu tertentu, dia mustahil tidak tertentu. Jadi tertentu tidak tertentu itu merupakan sebuah pilihan. Jadi tanwin dan alif lam itu juga merupakan sebuah pilihan. Oke, saya kira cukup sekian. Pada sesi berikutnya barangkali kita akan menampilkan latihan-latihan yang berhubungan dengan tanwin dan alif lam. Ya, bagaimana kalau kitabun itu dimasuki oleh alif lam, atau bagaimana al-kitabu itu kalau alnya dihilangkan. Jadi al-kitabu itu kalau alnya dihilangkan, dia tidak menjadi kitabu, tapi dia menjadi kitabun. Ya, insyaallah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.